Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak kami sekalian, hari ini pertemuan kita di kelas 11 TKJ. Bidang studi produk kreatif. Kita masih berada di judul yang sama dengan pertemuan kemarin, yaitu pertemuan pertama, dan hari ini pertemuan kedua ya anak-anak kami sekalian. Hari ini adalah pertemuan kedua, ya, masih berada di judul wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Baik, kemarin sudah kita bahas pengertian wirausaha kerajinan. Ya, dan juga sudah kita bahas bahan limbah yang ada di lingkungan kita, sudah kita bahas. Bahkan saya juga sudah memberikan tugas dari hasil pertemuan pertama, yaitu menentukan limbah organik dan limbah anorganik dan contoh-contohnya. Itu tugas ya. Jadi nanti kita kumpul setelah selesai pertemuan yang pertama. Setelah selesai pertemuan hari ini, tugas itu akan kita kumpul. Baik anak-anak kami sekalian. Hari ini kita akan membahas ya proses dari kerajinan itu sendiri ya, dengan membahas perencanaan. Nah, diawali dari perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Masih ingat anak-anak kalau dikatakan bangun datar? Bangun datar, limbah bangun datar itu adalah limbah yang memiliki dua dimensi ya, ingat tuh. Yaitu yang mempunyai sisi panjang dan lebar. Nah, sehingga dengan adanya panjang dan lebar tertentu, ini kemungkinan masih bisa dimanfaatkan. Ya, limbah adalah bahan-bahan yang sudah tidak bagus. Tapi di tangan orang-orang tertentu, limbah masih dapat dimanfaatkan dan bahkan masih bernilai. Bahkan memiliki nilai tambah. Ya, masih memiliki nilai tambah. Jadi jangan menganggap sepele dengan yang namanya limbah. Nah, ini bisa diusahai, ya, bisa diusahai, bahkan bisa menimbulkan keuangan. Baik, sekali lagi, hari ini kita membahas perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama yang perlu kita bahas dalam subjudul ini adalah 1. Ide peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ide dan peluang usaha. Ya, ide berarti pemikiran. Setelah orang melihat, oh ini limbah berserakan di mana-mana. Bagi orang-orang tertentu, ya, limbah ini bisa menimbulkan satu pemikiran. Oh, ini bisa dibentuk seperti ini. Ini bisa digabung dengan yang ini. Ya, nah, itu dia. Kemudian masih di judul yang tadi, kalau sudah timbul pemikiran seperti itu, maka orang harus mencari peluang usahanya. Ya, aku akan membuat seperti ini. Peluang usahanya bagaimana? Ya, nah, anak-anak kami sekalian, setelah ide dan peluang usaha itu didapatkan, ya, maka kita harus melakukan persiapan-persiapan. Diantaranya adalah meneliti, ya, berapa luas usaha yang akan bisa dipilih. Tadi sepintas sudah saya katakan, kalau limbah seperti ini digabung dengan limbah yang seperti ini, akan menjadi benda seperti ini. Kemudian kalau bendanya seperti ini, siapa kira-kira yang berminat? Nah, untuk memilikinya.
Siapa yang berminat untuk memilikinya? Ya, nah, jadi ada segmennya, ada bagian-bagiannya. Apakah anak-anak? Apakah laki-laki? Apakah wanita? Apakah dewasa? Nah, ya, diteliti. Ya, seberapa luas pasar yang bisa memanfaatkan ya usaha dari limbah yang sudah kita pilih. Kemudian yang keduanya, bentuk usahanya apa? Bentuk usaha ini terkait dengan apakah perorangan, apakah sebuah perusahaan. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni? Jenis usahanya. Kemudian yang keempat, informasi. Informasi usaha yang akan diterima. Nah, kalau informasi usaha ini bisa saya dari konsumen, pembeli. Kemudian yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ya, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Jadi limbah itu dipilih, ya, dipilih. Apakah limbah seperti ini banyak? Nah, kalau limbahnya terbatas, maka nanti produknya juga akan terbatas. Bagaimana kalau nanti produk yang kita hasilkan melimpah? Ya, permintaannya sangat melimpah. Nah, itu dia ide dan peluang usaha. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama jelas ya, manusianya. Ya. Kalau kerajinan itu memang usaha dari manusia, makhluk yang memiliki kemampuan tertentu. Manusia yang pertama. Kemudian yang keduanya, money atau uang. Ya, uang. Usaha apapun pasti membutuhkan uang. Ya. Dan setiap orang bergerak pasti harus ada uang. Begitu juga jika sebuah kerajinan sudah diusahakan akan menghasilkan uang. Yang ketiganya, materialnya, fisiknya. Ya. Material atau fisiknya tadi yaitu bahan limbah itu sendiri. Kemudian yang ketiganya, teknologinya. Nah, sekarang ini orang yang bisa bangkit adalah orang-orang yang memiliki teknologi. Kemudian yang keempat, metodenya, caranya. Cara membuatnya bagaimana? Kemudian yang kelima, marketnya, pasarnya. Ini adalah ujung tombak. Ujung tombak dari segala usaha adalah market. Jadi ada perencanaan, ada proses, dan ada tujuan akhir yaitu market. Saya kira untuk pertemuan pada hari ini sampai di situ. Anak-anak kami sekalian, ikuti terus penjelasan-penjelasan saya, karena dari apa yang kita jelaskan ya, dari bidang studi ini diharapkan kita bisa menjadi ya pengusaha. Ingat penjelasan saya kemarin, kalau ada orang jualan es, jangan dianggap itu sesuatu yang kecil, karena semua usaha harus memang dilakukan dari hal-hal yang kecil. Saya kira terima kasih untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.